Bapak Saudaraku. Selamat sore Bapak Saudara, senang bertemu kembali dengan Bapak Saudara. Nah, sore hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudaraku semuanya, bagaimana dengan keadaan sekarang? Krisis demi krisis mulai sedang dirasakan oleh setiap orang, termasuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi satu hal yang harus kita sadari Bapak Saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin Bapak Saudaraku. Baik Bapak Saudara, saya mengundang kita semua untuk membaca Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Yang ke-8 maksud saya Bapak Saudaraku. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ia akan seperti pohon. Ya, ayat yang ke-7 Bapak Saudaraku, bahwa tetapi diberkati loh orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Nah, ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Bapak Saudaraku semuanya, bahwa keadaan hari-hari ini bisa mendorong setiap kita, apakah kita mengandalkan Tuhan atau tidak. Apakah kita mengandalkan pengetahuan kita sendiri, mengandalkan apa yang masih ada dalam hidup kita, atau kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus Bapak Saudaraku. Nah, latar belakang daripada kitab Yeremia Bapak Saudara, bahwa bangsa Yehuda percaya kepada Allah-Allah palsu dan aliansi militer, mungkin kepada Allah, bukan kepada Allah. Karena itu mereka tandus dan tidak berbuah. Jadi Alkitab berkata bahwa setiap orang yang mengandalkan manusia nggak mungkin berbuah. Setiap orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan hartanya sendiri tidak bisa berbuah, karena orang itu pasti menjauh daripada Tuhan. Itu Alkitab yang berbicara kepada setiap kita, saudaraku semuanya. Tujuan kitab Yeremia ditulis Bapak Saudara adalah untuk mendorong umat Allah untuk meninggalkan dosa-dosa mereka dan kembali kepada Allah. Jadi tujuan Nabi Yeremia menulis kitab Yeremia Saudara, supaya setiap kita, setiap siapapun orangnya harus meninggalkan dosa, harus meninggalkan segala kejahatan kita, harus meninggalkan segala kemunafikan kita, segala kesombongan kita Saudara, dan kita kembali kepada Allah. Nah, karena Alkitab berkata di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita lihat dari Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8 Bapak Saudaraku, kita temukan ada dua golongan manusia di sini. Ada dua tipe manusia hari-hari ini Saudara. Bukan hari-hari ini saja sih, tapi dari zaman-zaman dulu, zaman kitab Yeremia ini. Nah, itu ada dua tipe. Setiap manusia, siapapun, dimanapun berada, itu ada dua tipe golongan manusia Bapak Saudaraku. Yang pertama adalah golongan yang mengandalkan manusia, atau golongan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, golongan yang mengandalkan pengetahuannya sendiri, golongan yang mengandalkan pemikirannya, kehebatannya. Itu golongan yang pertama. Nah, golongan yang kedua Bapak Saudaraku adalah golongan yang mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, saya di lokasi ini begitu indah tempat ini Saudara. Sangat indah sekali, tapi sepertinya tidak ada pengharapan. Mengapa? Karena ini ada lalang semuanya di tempat ini. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti diberkati. Bukan saja diberkati, tapi dia akan berbuah. Nah, buahnya itu dapat dibagikan kepada banyak orang, Bapak Saudaraku. Jadi bagaimana caranya supaya tetap memiliki pengharapan di tengah krisis? Bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai Saudara? Kita bersyukur bahwa jumlah yang sembuh
itu bertambah menjadi 2.600-an sekarang. Dan tetapi yang terpapar juga ada sekitar 12 ribuan apa 13 ribuan saudaraku semuanya. Tapi kita bersyukur karena dari hari ke hari Tuhan menambahkan jumlah yang sembuh bagi setiap pasien. Karena kita percaya setiap orang, setiap doa demi doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak jawab. Tuhan pasti jawab. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang sangat-sangat setia dan mendengar setiap doa dan seruan umatnya. Amin Bapak Saudaraku. Jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya tetap memiliki pengharapan di tengah krisis hari-hari ini saudaraku. Yang pertama adalah jangan meninggalkan atau jangan menjauh dari Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, sulit ataupun bagaimanapun keadaan kita hari-hari ini Bapak Saudaraku semuanya, jangan meninggalkan Tuhan, jangan lepas daripada Tuhan, jangan lepas daripada kasih karunia Tuhan Bapak Saudaraku. Kenapa? Karena disitulah letak kekuatan setiap kita Bapak Saudara. Nah, di dalam sebagai ilustrasi Bapak Saudaraku begini, dalam Mazmur 118 ayat yang 8 sampai 9 berkata begini, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayat yang ke-9 berkata, lebih baik kita percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan, kepada para orang-orang yang kaya, yang ya, menurut kita mungkin mereka bisa bantu kita. Tapi Alkitab jelas sekali berkata bahwa lebih baik berlindung atau lebih baik percaya kepada Yesus Kristus Tuhan daripada percaya kepada manusia atau para bangsawan Bapak Saudaraku. Nah, jadi Bapak Saudara bahwa sebagai ilustrasi selanjutnya saudara, bahwa manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tadi di awal saya sudah memberikan kepada setiap kita bahwa orang yang mengandalkan manusia atau orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan harta benda atau apapun yang ada pada setiap kita yang kita miliki, kalau itu yang kita andalkan, artinya kita jauh daripada Tuhan Yesus. Kita sungguh-sungguh jauh daripada Tuhan Yesus Bapak Saudaraku. Nah, dan orang-orang yang percaya kepada manusia akan jatuh miskin dan lemah secara rohani. Secara rohani sulit untuk bangkit, secara rohani susah untuk bangun dan susah untuk bergerak melangkah hari demi hari saudara. Kenapa? Karena tidak memiliki kekuatan untuk berkembang. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah krisis? Yang pertama, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudaraku, bagaimana caranya? Yang kedua adalah ada pengharapan di tengah-tengah krisis. Ada pengharapan di tengah-tengah krisis. Ayat yang ke-7 dan 8 berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi, saudara mau dijuluki sebagai orang yang diberkati Tuhan, nah andalkan Tuhan. Nah, kata diberkati bukan saja sebagai kita diberkati dengan uang banyak, bukan. Itu hanya bonus saudara. Tapi kata diberkati di sini adalah kita dapat berbuah. Bahkan buah itu dapat kita bagi kepada orang lain. Nah, hari-hari ini saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kita semua saudaraku bahwa ini kesempatan yang banyak buat kita semua untuk berbagi dengan banyak orang, untuk memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain dengan ketulusan, dengan kesederhanaan. Bahkan kalau kita lihat di dalam jemaat Makedonia, itu mereka Rasul Paulus juluki adalah jemaat yang suka memberi. Sekalipun mereka miskin, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, saya percaya hari-hari ini Roh Kudus akan terus menuntun, membimbing setiap kita supaya kita didapati menjadi orang yang memiliki kekuatan, memiliki pengharapan di tengah-tengah krisis Bapak Saudaraku semuanya. Amin Bapak Saudara. Ya, lalu selanjutnya saudaraku bahwa sebagai ilustrasi begini Bapak Saudaraku. Seperti pohon ditanam, seperti batang pohon yang selalu menghasilkan buah. Nah, mengapa dia berbuah? Saudaraku lihat,
Ini ada view-nya semuanya. Itu ada pohon mangga, ada pohon pepaya dan yang lain saudaraku semuanya. Mengapa itu bisa berbuah? Karena dia adalah bisa meresap air yang ada di bawah tanah ini. Jadi dia bisa dapat bertumbuh terus saudara, bertumbuh sehingga dia dapat menghasilkan buah. Nah, buah yang dihasilkan pohon pisang itu dapat kita nikmati. Dan buah itu juga kita dapat berikan kepada orang lain, saudara semuanya. Jadi saya berdoa, saya percaya bahwa kita semua umat percaya hari-hari ini adalah orang yang suka memberi pada saat krisis, saudaraku. Kesimpulannya adalah jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Sebab ada pengharapan di tengah-tengah krisis. Jadi poin yang kita dapat melalui Yeremia 17 ayat yang kelima sampai dengan 8, ada pengharapan di tengah-tengah krisis, saudaraku, bahwa yang pertama adalah jangan menjauhkan diri daripada Tuhan. Yang kedua, ada pengharapan di tengah-tengah krisis, saudaraku semuanya. Saya berdoa kiranya setiap kita hari-hari ini menjadi pendengar yang baik, menjadi ketika Roh Kudus berikan sesuatu bagi kita dan melalui firman ini, saya percaya Roh Kudus mendorong setiap kita untuk kita dapat memberkati dan saling berbagi kepada orang lain. Amin, saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara.